dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
di sini Tuhan karena kami mau datang. Ini keputusan kami untuk memilih berada bersama dengan Engkau. Bersekutu denganmu adalah waktu yang terbaik. Tuhan, adalah lebih penting kami mendengar dari Engkau. Adalah lebih penting dan lebih berharga kami berdiam diri dan mendengar apa maksud Tuhan, apa kerinduan Tuhan, apa mimpi Tuhan, dan apa yang bisa Engkau lakukan melalui kami. Saat kami mengangkat tangan, kami menyanyikan kebaikan Tuhan. Dan kami tahu ada kuasa dalam setiap pujian dan penyembahan. Tuhan, kami gak mau ini pertemuan ibadah biasa. Tuhan, kami tahu bahwa selalu ada yang baru saat kami datang. Kami percaya Tuhan, bersama-sama hari ini kami menerima sesuatu yang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sungguh berbahagia. Karena kami diselamatkan. Kami dipikirkan oleh Tuhan. Kami memuji Engkau. Dalam nama Yesus. Yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Mari lambaikan tanganmu ke atas. Ada sukacita. Puji Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih setiamu bagi kami. Yang percaya kita katakan sama-sama. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan. Sama-sama katakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Amin. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Yang bersukacita pagi hari ini, kita sama-sama, kita bangkit berdiri, kita pujikan Dia Allah yang baik. Sama-sama katakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Yo angkat tangan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan Hosana. Lebih lagi bagi Tuhan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Dia. Hosana, 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 Hosana. Haleluya, bersama-sama umat Tuhan kita mau menari, menyanyi bagi Tuhan. Yang siap katakan haleluya. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana. Angkat tanganmu sama-sama. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, segala katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana,
Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita yang lebih dahsyat lagi. Siap menari bagi Tuhan. Berikan salam kanan kiri saudara. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus betapa indahnya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Semesta alam bernyanyi bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Saudara bisa keluar dari kursi saudara, menari bersama. Biarlah tempat ini bergoncang. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan semua Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Engkau dimuliakan Tuhan di tempat ini. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Semuanya umatmu, Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Menari Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. meloncat bagi puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Saya percaya tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Setiap hati boleh menyembah. Angkat tanganmu, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Semangat Tuhan. Sekali lagi katakan haleluya dengan semangat. Berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, katakan sekali lagi haleluya. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, tempat ini penuh kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya. 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 Amin. Segala puji hormat kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Kami percaya tempat ini penuh kemuliaan. Mari berikan sorak-sorak yang lebih meriah bagi lagi. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan, kami selalu mengutamakan Engkau, karena kami tahu Tuhan punya rencana yang lebih baik. Tuhan tahu lebih banyak dari kami. Tuhan mengerti lebih banyak. Tuhan melihat jauh ke depan. Sebab itu kami selalu membutuhkan Engkau. Kami mencintai hadirat-Mu Tuhan. Kami menyukai hadirat-Mu. Yes, God.
Mau nyatakan sama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Oh, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sama-sama. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mau cinta, saya mau cinta. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yes, God. Ini pengakuan kami, Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Ya, hanya Yesus. tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Yesus. Tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. We sing and worship to you, Lord. Kami bernyanyi bagi Yesus, memuji kebesaran-Mu Tuhan, menyanyikan kebaikan-Mu. Tiada yang seperti Engkau, di langit dan di bumi, hanya Yesus. Pujilah Kau Tuhan, kami menyanyikan kebaikan-Mu. Kami ingat kasih-Mu Tuhan. Kami ingat kuasa-Mu yang mampu mengubahkan, membangkitkan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Jemaat sambil angkat tangan, ini pengakuanmu. Tiada seperti Kau, yes God, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh untuk Yesus. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, seperti Kau, seperti
Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu. Itu menyempurnakan seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang sungguh baik. Haleluya, haleluya. Siang hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang membimbing setiap hati dan pikiran kami dalam kami belajar kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Pimpin kami, urapi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, siang hari ini kita mau belajar bersama kebenaran firman Tuhan dengan tema momen fellowship, ya. Haleluya. Terima kasih buat tim Praise and Worship, luar biasa siang hari ini. Ya, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama dari Lukas 24 ayat 13 sampai 33. Ya. Kita baca bergantian ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya 13, berikutnya Bapak Ibu, berikutnya saya dan seterusnya. Ya, Lukas 24 ayat 13 sampai 33. Cukup lumayan panjang, kita baca bergantian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh,
betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara, waktu saya membaca renungan firman tentang perjalanan ke Emmaus ini, saya mendapatkan sebuah hal yang kita pelajari, hal yang sangat penting di sini. Ya, peristiwa ini terjadi 1 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, dan pasti ini sebuah perjalanan yang sangat penting menurut saya. Kenapa? Karena kok Tuhan Yesus sampai menyempatkan menemui kedua murid ini yang sedang berjalan ke Emmaus. Ya, ada beberapa hal penting yang kita bisa pelajari dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah Yesus itu selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Nah, ayat 15 tadi berkata, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Seringkali dalam kehidupan kita itu seperti dua murid ini, Bapak Ibu. Kita enggak menyadari bahwa Yesus itu berjalan bersama-sama dengan kita. Apa yang membuat kita tidak bisa menyadari, apa yang membuat murid-murid ini enggak menyadari kalau Tuhan Yesus itu berjalan bersama dengan mereka. Nah, ada beberapa hal yang membuat murid-murid ini tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus berjalan bersama mereka. Ya, apa yang membuat murid-murid tidak menyadari? Yang pertama adalah murid-murid ini fokusnya bukan kepada firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Jadi murid-murid ini dia sedang kecewa, ya. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi hari-hari belakangan ini?" Ya, Yesus bertanya, "Apakah itu?" Jawabnya, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Kedua murid ini kecewa. Kok Yesus yang dia harapkan kok mati? Yesus yang dia harapkan untuk membawa pembebasan kepada bangsa Israel kok mati? Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan murid-murid. Murid-murid ini lupa kalau Yesus itu adalah Mesias. Murid-murid gak ingat. Karena fokusnya murid-murid hanya kepada tantangan, hanya kepada kekecewaan yang sedang dia hadapi. Dia lupa
bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Yang murid-murid ingat adalah Yesus itu nabi. Tapi murid-murid enggak ingat kalau Yesus itu adalah seorang Mesias. Nah, inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika kita menghadapi banyak persoalan, ketika kita menghadapi banyak tantangan, pikiran kita itu lebih fokus ke situ. Pikiran kita itu jauh lebih gampang merespon kepada hal-hal yang negatif Bapak Ibu. Karena apa ya? Karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Nah, ini yang seringkali iblis lakukan kepada orang-orang percaya. Ketika kita fokus kepada tantangan, ketika kita fokusnya hanya kepada persoalan, kita lupa sama janji Tuhan. Kita enggak ingat sama janji-janji Tuhan. Dan inilah yang terjadi sama Hawa Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan kasih firman buat Hawa, buah di taman Eden ini boleh dimakan semuanya kecuali satu pohon. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ada ribuan buah menurut saya di taman Eden. Tapi ini yang iblis lakukan sama Hawa. Iblis membuat Hawa fokus di satu pohon. Yang akhirnya membuat Hawa jatuh di dalam dosa. Padahal ada banyak pohon yang Hawa bisa syukuri. Ada banyak buah yang Hawa bisa nikmati. Tapi iblis berusaha mempengaruhi pikiran Hawa untuk dia fokus di satu pohon yang dilarang. Yang akhirnya membuat Hawa jatuh di dalam dosa. Begitu juga dalam kehidupan kita. Seringkali iblis membuat pikiran-pikiran kita fokus di dalam hal-hal negatif yang sedang kita hadapi. Iblis membuat kita fokus kepada tantangan-tantangan yang kita hadapi, yang membuat kita lupa akan kebenaran firman Tuhan. Jadi katupnya ada di pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Mana yang lebih banyak kita beri makan di pikiran kita? Hal-hal negatif atau firman Tuhan? Mana yang lebih banyak itu yang mendominasi kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika kita banyak mengkonsumsi hal-hal yang negatif, pikiran-pikiran negatif, yaitu yang terus berkembang dan itu yang akan menguasai hidup kita. Makanya penting buat kita untuk kita menjaga pikiran kita. Ketika tantangan muncul, apa yang harus kita lakukan? Cari tahu firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan di situ Bapak Ibu Saudara? Ya, yang pertama yang membuat murid-murid tidak bisa melihat bahwa Yesus berjalan dengan mereka adalah fokus mereka bukan kepada firman. Fokus mereka hanya kepada tantangan yang dia hadapi. Ya. Yang kedua, apa yang membuat murid-murid ini tidak bisa melihat bahwa Yesus berjalan bersama mereka? Ya, iblis berusaha membuat kita fokus pada kelemahan, hal-hal negatif, persoalan yang sedang kita hadapi sehingga kita tidak ingat sama firman Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita khawatir, ya, kita fokus dengan kekhawatiran itu yang terus menerus. Yang itu akan mencuri damai sejahtera kita, yang itu akan mencuri sukacita kita. Tapi ketika kita ingat firman, kita bisa perkatakan firman. Aku menyerahkan segala kekhawatiranku kepada Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Kita mesti ingat firman Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, mereka tidak menyadari Yesus berjalan bersama mereka karena mereka enggak percaya. Ya, ayat 25 tadi berkata, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ya, murid ini enggak percaya. Dia hanya ngerti Yesus itu sebatas nabi. Dia enggak percaya Yesus itu adalah Mesias. Dalam kehidupan kita, kalau kita enggak percaya pada firman Tuhan, yang kita enggak akan menikmati janji-janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Penyebabnya adalah kedua murid ini fokus pada masalah mereka, fokus pada kekecewaan yang sedang mereka hadapi, dan ketidakpercayaan mereka.
Ya, beberapa minggu yang lalu kita mendengar firman bahwa kenyataan tidak bisa mengubah firman Tuhan. Tetapi firman Tuhanlah yang akan mengubah kenyataan. Dalam kehidupan kita, seringkali terjadi seperti kedua murid ini. Kenyataannya Yesus mati. Siapa yang akan menyelamatkan umat Israel? Tapi ada firman yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dia nggak ingat akan hal itu. Ya, ketika fokus kita kepada hal-hal yang negatif, itu akan membuat kita tidak bisa ingat akan firman Tuhan, Bapak Ibu. Makanya kita perlu menjaga pikiran kita. Ya, seringkali ketika kita menghadapi persoalan, kita tanya, Tuhan, apa toh maksudnya Tuhan aku menghadapi ini? Kenapa aku harus menghadapi ini? Mbok nek Isa aku nggak usah ngelewati ini. Mbok nek Isa ini lewat, wahai Tuhan. Ya, sama ketika Yesus dia berdoa di Taman Getsemani. Bapa, nek bisa cawan ini berlalu. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Secara manusia mungkin kita sama. Tuhan, kok aku harus ngalami seperti ini, apa toh maksudnya? Kenapa kok harus aku, kenapa enggak orang lain? Tuhan kenapa? Nah, ketika kita fokus kepada kenapa, dan kenapa, itu akan sulit membuat kita ngerti janji Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Suatu hari kami melayani seorang sahabat kami, teman kami yang beberapa waktu yang lalu dia ada kasus yang menabrak seorang polisi yang sampai akhirnya meninggal. Kami melayani dia waktu itu dia ditahan di Polres. Dia ditahan di Polres dan dia tanya sama saya, rencana Tuhan itu apa ya? Kok aku harus mengalami hal yang seperti ini? Maksudnya Tuhan itu apa ya? Kok aku harus ditahan? Ya, pertanyaan yang sulit dijawab, Bapak Ibu. Tapi ada satu hal yang membuat saya diberkati oleh kesaksiannya. Saya udah izin sama dia untuk saya bisa menyampaikan kesaksiannya di khotbah saya. Nah, dia berdoa, dia tanya, Tuhan, kok aku harus mengalami hal seperti ini toh? Kok ini sampai berlarut-larut toh? Kenapa kok enggak selesai-selesai? Seolah-olah kok ini kok enggak ada selesainya. Sampai di satu hari tiba waktunya dia mau dipindah di lapas, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia sudah di ruang karantina dan malam itu dia mau dipindah ke lapas. Dia wis berdoa, Tuhan, ya wis lah, nek memang aku harus dipindah ke lapas, ya udah nggak apa-apa. Aku mau ikuti prosesnya ini, aku mau ikuti jalannya ini. Tapi di hatinya dia ngerasa bahwa ini sampai kapan? Gitu loh. Dah akhirnya dia sudah cek kesehatan, malam itu dia mau dipindah ke lapas. Karena satu hal, akhirnya nggak jadi, Bapak Ibu. Akhirnya dia dikembalikan ke Polres lagi. Dia bingung, Tuhan, kok nggak jadi toh? Maksudnya sebenarnya apa sing Tuhan mau dari aku? Kenapa kok seolah-olah hidupku itu dipontang-panting ke sana sini? Akhirnya singkat cerita dia dipindahlah ke lapas 1 minggu kemudian. 1 minggu kemudian akhirnya dia dipindah ke lapas. Dia cerita sama temennya yang di satu sel sama dia. Aku harusnya dipindah ke sini minggu lalu. Seminggu yang lalu aku harusnya di sini. Tapi nggak tahu kenapa, karena satu hal itu dibatalkan dan aku pindahnya 1 minggu setelah hari yang lalu. Temannya di lapas ini berkata sama dia, nek kamu pindahnya minggu yang lalu, kamu nggak akan bisa tidur di dalam sel. Sel ini penuh 1 minggu yang lalu.
Jadi 1 minggu yang lalu yang tidur itu gantian. Ada yang berdiri, ada yang tidur di atas bak mandi karena penuh. Nah, 1 minggu setelah itu dia masuk di sel itu ya. Pas tinggal 1 orang buat dia tidur. Ketika dia menyadari hal itu dia ingat loh, Tuhan itu ternyata peduli ya mbak aku ya. Nek aku masuknya minggu yang lalu ya aku gak bisa tidur. Seringkali kita tidak menyadari bahwa sebenarnya Tuhan itu selalu bersama-sama sama kita. Dia itu menuntun kita setiap hari. Tapi karena fokus kita bukan kepada Yesus, fokus kita kepada hal-hal yang sedang kita hadapi, itu membuat kita lupa bahwa Yesus itu berjalan bersama kita setiap hari. Akhirnya kasus itu berlanjut sampai di persidangan. Istrinya sempat nanya kepada kami, ada saya Aldo di situ. Istrinya nanya, kok menurutmu rencana Tuhan atas hidup Bobby, atas hidup saya ini apa? Kok kita harus ngalami hal seperti ini? Apa rencana Tuhan? Saya diingetin satu firman, saya sampaikan ke dia di Roma 8. Kita tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita tahu sekarang. Ya, taunya kapan? Ya sekarang. Waktu ngelalui tahu nggak? Waktu jalani masa-masa itu tahu nggak? Nggak tahu. Waktu jalani lembah kelam itu tahu nggak rencana Tuhan? Nggak ngerti. Tapi setelah melewatinya, kita tahu. Oh, ternyata rencana Tuhan itu seperti ini tuh. Ternyata Tuhan tunda 1 minggu itu seperti itu tuh. Ternyata Tuhan izinkan ditunda 1 minggu itu untuk kebaikan suaminya. Ya, waktu kita melewati kehidupan yang penuh tantangan, lah terus apa yang harus kita lakukan? Kita minta pimpinan Tuhan. Ya, kita minta pimpinan Roh Kudus. Nanti setelah kita melewati semuanya itu kita baru ngerti. Ya, Roma 8, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, waktu menghadapinya nggak ngerti. Tapi setelah melewati itu kita tahu. Mazmur Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ya, lembah kelam itu kita melewati loh. Kita nggak tinggal di lembah kelam loh. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kita kan sedang berjalan. Kita ngelewatin bersama Yesus. Tapi kalau fokus kita hanya kepada lembah kelam, kita nggak ingat kalau Yesus itu menyertai kita. Kita mesti ingat bahwa Yesus itu yang menyertai kita. Ketika kita hidup dalam kekhawatiran, sebenarnya kita itu sedang tidak mempercayai Tuhan, Bapak Ibu. Khawatir itu hal yang wajar, tapi hidup di kekhawatiran itu enggak boleh, Bapak Ibu. Ketika kita khawatir, apa yang harus kita lakukan? Ingat firman Tuhan. Alihkan pikiran kita kepada firman ketika kita khawatir. Karena banyak janji Tuhan di situ. Banyak apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita tahu. Banyak janji-janji Tuhan tentang kehidupan kita yang harus kita tahu, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa melihat Yesus berjalan bersama kita? Dengan melihat pada firman Tuhan, kita bisa mengerti semua janji-janji Tuhan untuk kita. Dan mengerti apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita, Bapak Ibu. Semuanya kembali kepada
firman Tuhan. Semuanya kembalinya kepada firman Tuhan. Ada hal yang penting, hal kedua yang kita pelajari Bapak Ibu. Ya, jangan pernah tinggalkan komunitas Bapak Ibu. Ya, jangan pernah tinggalkan komunitas. Dua hal penting dalam komunitas. Komunitas itu tempat kita saling membangun. Komunitas itu tempat kita saling berlatih Bapak Ibu. Ya, komunitas itu sangat penting. Dan Tuhan itu mendesain kita untuk kita berada di dalam sebuah komunitas. Tuhan itu mendesain kita untuk kita berada dalam komunitas Bapak Ibu. Ya, Kejadian 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Komunitas yang pertama yang Tuhan berikan buat manusia itu adalah keluarga Bapak Ibu. Ya. Tuhan itu mendesain kita untuk ada di dalam komunitas. Ya, suami istri mesti ada di dalam sebuah komunitas, rohani tentunya. Ya, suami istri mesti ada dalam komunitas yang benar. Ya, saya punya banyak komunitas Bapak Ibu. Komunitas olahraga. Ya, saya punya komunitas olahraga. Wah, ini komunitas teman saya nih Bapak Ibu. Tahu yang di depan ini? Ya, di komunitas ini kita saling ngingetin. Ayo bangun pagi, alarm pagi itu sudah rame di grup. Ya, ayo siap-siap. Nah, kita nyepeda. Ya, saya punya komunitas olahraga. Ya, komunitas ini sehat. Komunitas ini saling membangun Bapak Ibu dan saling meninggalkan. Ya. Ya, komunitas ini luar biasa. Kita selalu nungguin teman kita yang ketinggalan tuh selalu ditungguin di rumah masing-masing tapi. Ya. Di komunitas ini komunitas yang seru buat saya Bapak Ibu, ya. Yang belakang merah-merah ini kalau urusan makan beres sama mereka. Ya. Saya punya banyak komunitas. Ya, kita mesti ada dalam komunitas yang baik Bapak Ibu Saudara. Ya. Ya, tadi Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Coba lihat kiri kanan, ada yang jomblo, katakan itu tidak baik. Itu enggak baik. Ya, saya punya komunitas rohani. Nah, ini komunitas rohani ya. Tempat di mana kami sharing, kami belajar firman Tuhan. Ya. Ini komunitas yang kedua, ini Komsel Pasutri Bapak Ibu. Isinya semuanya rata-rata suami istri. Isinya semua rata-rata pasangan, ya. Karena banyak hal menurut saya, jadi di dalam pernikahan itu pasti ada tantangannya lah, pasti ada lah, ya. Dan saya punya mentor Bapak Ibu untuk pernikahan kami punya mentor. Ya, jadi saya mesti ada di dalam sebuah komunitas yang benar. Ya, kami mesti ada di dalam sebuah komunitas yang benar. Ketika kami komsel dengan pasangan-pasangan suami istri, ketika kami komsel bareng, ketika ada sesuatu hal yang mereka tanyakan dan kami nggak tahu, ya kami akan tanya sama mentor kita. Jadi kita ada di dalam sebuah komunitas yang tepat. Ya, ketika ada sebuah tantangan yang sedang mereka hadapi dan saya nggak ngerti solusinya seperti apa, saya akan konsultasi dengan mentor saya Bapak Ibu. Dan saya menemukan jawaban, oh iya ini ya. Nah, pentingnya kita untuk ada di dalam sebuah komunitas. Pasangan suami istri, ya, anak-anak muda, kita mesti ada dalam komunitas yang benar. Nah, ini yang mesti kita bangun Bapak Ibu Saudara.
Waktu orang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya diturunkan di atas atap untuk minta Tuhan Yesus sembuhin. Orang lumpuh ini berada di komunitas yang tepat. Yang menolong dia, yang membantu dia nurunin dari atap. Dan akhirnya orang lumpuh ini disembuhkan. Ya di dalam komunitas itu kita banyak dibangun Bapak Ibu Saudara. Nah, komunitas itu tempat kita berlatih. 1 Tesalonika 5 ayat 14 berkata, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Komunitas itu tempat kita berlatih. Ya, ada gesekan di komunitas, ya enggak apa-apa, itu tempat kita berlatih. Jangan tinggalin komunitas itu. Ya, firman Tuhan berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Komunitas itu tempat kita berlatih. Jadi banyak hal yang kita bisa dapat ketika kita ada di dalam sebuah komunitas yang benar, Bapak Ibu. Saya benar-benar ngerasa hidup saya banyak ditolong di komunitas. Saya punya komunitas rohani yang cukup banyak dalam setiap minggunya, dan itu benar-benar menolong saya. Saya keisi dengan firman, ya, dari kesaksian teman-teman yang di Pasutri, itu kesaksian-kesaksian mereka sangat menolong, sangat memberkati. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa tahu mana burung yang betina dan burung yang jantan? Ayo, bisa tahu yang sebelah mana? Yang ngambek yang cewek ya Bu. Nah, ini tak kasih gambar yang lebih jelas nih. Kelihatan mana yang suami, mana yang istri. Nah ini oh. Ya, kelihatan. Ya. Kita perlu berada dalam sebuah komunitas. Nah, saya mau undang Aldo sama Ira. Saya mau tanya sama mereka. Apa sih yang mereka dapat di dalam sebuah komunitas? Do, maju sini Do. Sama Ira. Sama Alvin. Saya mau tanya, mereka satu komsel dengan saya. Saya pengen ngerti Bapak Ibu ya. Apa toh yang mereka dapat di dalam sebuah komunitas? Ya, ini spontan. Ya. Ya, apa sih yang kalian dapat dalam sebuah komunitas rohani? Salah satunya yang belum lama terjadi. Jadi PS Sani ini ketika saya malam-malam pulang dari dolan dan ternyata gembok saya itu terkunci dan kuncinya tugel potol ya. Saya menghubungi beliau dan dengan cepat sigap dan siaga langsung datang dengan alat pemotong gembok dan pencongkel. Jadi Pak Sani ini bukan cuma pandai berkhotbah, jadi juga salah satu juru kunci. Demikian. Mungkin Bu Ira? Banyak sih ya yang didapat dari komunitas, tapi salah satunya mungkin karena kami sering sering didoain, sering berdoa bersama, sharing. Jadi dalam pertolongannya Kosani dan teman-teman yang lain itu selalu tepat. Contohnya kemarin sore 2 hari yang lalu
saya tuh lagi capek, pokoknya lagi udreng-udrengan sendiri gitu. Terus nggak tahu aku harus cerita ke siapa. Tiba-tiba tuh Cik Vero WA gitu loh, Mbak Ira gimana nanyain Kristo. Tapi aku langsung cerita terus jadi plong kayak gitu. Jadi aku pikir kita tuh butuh teman, butuh komunitas untuk yaitu saling memperhatikan, peduli apa yang kita rasakan gitu aja. Terima kasih. Kalau buat saya ya sama, komunitas itu bagi saya tempat mendapat banyak masalah teman ya. Sekaligus tempat kita ditunjukkan bagaimana menghadapi masalah tersebut. Jadi bukan sekedar kita ada masalah saja, tapi bagaimana juga dengan firman Tuhan sebenarnya kita itu sudah dibekali untuk menghadapi masalah tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Memang PKS itu kayaknya diperlengkapi untuk serba bisa ya Bapak Ibu ya. Ya, kami sendiri juga diberkati dengan kesaksian-kesaksian mereka di dalam komsel. Ya, itu sangat memberkati. Kita sama-sama saling menguatkan. Ya, kita sama-sama saling menguatkan. Ya. Kejadian 4 ayat 9 firman Tuhan berkata kepada Kain, "Di manakah Habel adikmu?" Jawabnya, "Aku enggak tahu apakah aku penjaga adikku." Sebenarnya ada satu hal yang Tuhan mau sampaikan di sini Bapak Ibu Saudara. Setiap kita itu dipanggil untuk menjadi seorang penjaga buat komunitas kita. Saya selalu ngomong sama teman-teman saya di Komsel, kalian enggak boleh sungkan sama saya. Jadi kalian enggak boleh sungkan. Jadi ketika butuh sesuatu bilang. Ketika butuh sesuatu bilang. Kita ini, Tuhan itu siapin kita untuk kita saling menjaga. Ya beberapa waktu yang lalu saya ngomong sama salah seorang teman saya, dia bilang, saya juga punya teman yang jagain saya Bapak Ibu. Ya, ketika saya ada dalam sebuah tantangan, suatu hari saya ngalamin saya rasanya sedang marah sama seseorang. Saya pengen melampiaskan marah saya sama seseorang. Saya telepon teman saya, "Bro, aku kayak ngalami gini, doain aku yuk." Saya didoain. Akhirnya saya nggak jadi marah Bapak Ibu. Saya butuh teman yang bisa jagain saya. Saya butuh orang yang bisa jagain saya. Kita butuh teman yang bisa jagain kita Bapak Ibu. Kebanyakan orang percaya ketika jatuh dalam dosa baru cerita. Ya, aku habis jatuh nih, doain aku dong. Aku habis jatuh dalam dosa. Nah, mestinya sebelum jatuh dalam dosa, telepon. Telepon dulu, jadi nggak jadi jatuh. Ya kita mesti ngerti bahwa kita harus dijaga. Dan Tuhan panggil kita untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Supaya kita nggak jatuh dalam dosa Bapak Ibu Saudara. Ya, hal penting ketiga yang kita pelajari Bapak Ibu. Ya, Tuhan ingin kita mengenalnya secara pribadi. Ya. Ayat 22 tadi dikatakan, "Tetapi beberapa perempuan-perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta dan mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya." Ayat 24, "Dan beberapa teman kami pergi ke kubur itu mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat." Kedua murid ini hanya mendengar. Mereka mendengar kata perempuan, mereka mendengar dari beberapa teman yang pergi ke kubur. Ya, nah Tuhan itu ingin kita mengenal dia bukan dari kata orang saja Bapak Ibu. Tuhan itu ingin kita mengenal Tuhan itu secara pribadi. Makanya apa yang terjadi setelah mereka mengundang Yesus secara pribadi? Ya, ayat 29 tadi, mereka sangat mendesaknya katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia bersama-sama dengan mereka. Murid-murid ini akhirnya mengundang Yesus datang singgah ke tempatnya.
Ketika kita mengundang Yesus dalam kehidupan kita, saya percaya pemulihan pun akan terjadi. Sama seperti murid-murid ini. Akhirnya mereka bisa melihat, bisa ngerti ketika mereka mengundang Yesus. Mata mereka terbuka dan mereka melihat siapa Yesus. Dalam kehidupan kita perlu melibatkan Yesus setiap hari, Bapak Ibu. Kita perlu undang Yesus dalam kehidupan kita. Kita perlu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang akan memulihkan kita, Bapak Ibu. Kebangkitan Yesus memulihkan kita supaya kita bisa berjalan bersama Tuhan setiap hari. Supaya kita bisa melihat Yesus melalui kebenaran firman-Nya setiap hari. Tuhan Yesus yang memulihkan kita. Fokus pada kebenaran firman-Nya. Itu yang membuat kita terus sadar bahwa Tuhan berjalan bersama kita. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah tinggalin komunitas. Bapak Ibu Saudara yang belum punya komunitas, cari komunitas. Ya, Tuhan itu mendesain kita ada di dalam komunitas. Kita adalah makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh komunitas Bapak Ibu. Kita butuh teman yang jagain kita. Kita butuh orang yang bisa support kita. Bapak Ibu yang belum punya komunitas, cari komunitas. Jangan tinggalin komunitas rohani. Itu yang membuat kita semakin ngerti. Itu yang membuat kita semakin bertumbuh, membuat kita belajar melayani, membuat kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari siang hari ini saya mau ajak kita menyembah Tuhan. Pemain musik bisa maju ke depan. Saya percaya undang Yesus dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus yang akan memimpin langkah demi langkah hidup kita Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita itu apa Bapak Ibu? Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku, menerangi selangkah demi selangkah. Firman Tuhan itu yang menerangi kita selangkah demi selangkah. Oh Tuhan ini toh ternyata petunjuknya seperti ini. Oh jalannya ke sini. Oh ini yang Tuhan mau. Selangkah demi selangkah. Tuhan menyertai kita. Minta pimpinan Tuhan setiap hari. Minta pimpinan Tuhan setiap hari. Saya percaya ketika kita sadar kita berjalan bersama Tuhan, kita bisa melewati setiap tantangan yang kita hadapi. Kita bisa melaluinya. Saya nggak ngerti apa yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi di akhir-akhir ini. Tantangan apa yang Bapak Ibu sedang alami? Persoalan apa yang Bapak Ibu Saudara sedang alami? Tapi saya percaya ketika kita berjalan bersama Yesus, kita akan melewati lembah kekelaman. Jangan biarkan fokus pikiran kita kepada hal-hal negatif. Jangan biarkan fokus pikiran kita hanya kepada tantangan yang sedang kita hadapi. Ubah fokus kita kepada firman. Firman itulah yang mengubah kenyataan. Firman itulah yang mengubah kedua murid ini. Haleluya. Syukur Tuhan. Terutama di dalam hidup ini. Haleluya. Meninggikan nama Yesus. Tuhan Yesus, Engkau yang terutama dalam hidup kami. Terutama di dalam hidup ini. Memuliakan nama-Nya. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan.
Engkau sungguh baik. Sayang mencinta. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkanlah seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Kita tidak sendiri. Yesus berjalan bersama kita. Yesus selalu berjalan bersama kita. Haleluya. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Gembala. Haleluya, haleluya, sayang mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, sayang mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, sayang mencinta Yesus. Saudara, waktu Yesus bangkit dari kematiannya, saya pikir Yesus akan melakukan satu hal yang berbeda. Seperti misalnya menyewa pengacara terkenal dan menggugat orang-orang yang menyalibkannya. Atau sebuah perayaan yang hebat. Tapi yang Yesus lakukan adalah small group dan membawa mereka 11 murid dan dirinya. Saudara, kadang-kadang apa yang kita anggap gak penting, tapi itu basic. Fellowship, komunitas. Itu kita anggap gak penting kan? Bayangkan itu seseorang yang kontroversial bangkit dari antara orang mati. Saya kira lebih baik sebuah celebration yang besar ya. Dan board di mana-mana dipasang. Bangkit, bangkit, bangkit. Bangkit ini gak main-main. Dan dia akan balas orang-orang yang membawa dia disalib secara tidak adil. Tapi bukan itu. Small group, komunitas kecil. Saudara harus ada di komunitas. Yang tidak ada di komunitas itu udah kuno. Harus ada di komunitas. Harus ada di kelompok kecil, benar. Saudara akan ditolong. Saudara tidak akan berkata, kok aku terlunta-lunta gereja enggak. Ya memang kalau saudara enggak ada di komunitas, mana ada yang tahu. Kan yang maha tahu cuma Tuhan. Tapi kalau saudara ada di small group, ada mata-mata gereja di situ yang tahu keadaan saudara. Dan saudara nggak tahu bahwa ada orang yang bahkan berbakat untuk membongkar gembok. Kalau saudara ada di komunitas, saudara akan tahu ternyata dia berbakat untuk membongkar gembok ya. Sangat luar biasa. Nah, Yesus berkata 2 orang, 2-3 orang berhimpun demi dia hadir. Jadi saudara dapatnya fellowship dengan sesama dan langsung fellowship dengan Yesus. Jangan abaikan ini, terutama di tengah-tengah dunia saat ini. Saudara butuh orang lain, please percayalah pada saya. Saudara harus terhubung satu dengan yang lain, terhubung dengan gereja. Karena kalau saudara susah, saudara tidak akan pergi kepada bupati dan bupati akan kasih beras ke saudara. Kalau saudara nggak makan, paling tidak gereja bisa tolong saudara makan. Pertolongan pertama pada saat terjadi masalah. Apa ada saudara nggak makan nasi terus minta di Pak Camat, Pak RT? Enggak, gereja yang menyediakan untuk kalian kalau nggak bisa makan. Jadi terhubunglah dalam komunitas. Amin, amin. Nggak boleh ada yang bergerak di luar, harus di komunitas. Thank you buat Pak Sani yang telah melayani kita. Ya. Saya mau berdoa untuk kita sekalian. Saudara renungkan firman Tuhan ini baik-baik. Saudara fellowship dengan Yesus. Saudara perlu dikuatkan dengan Yesus yang bangkit, bukan Yesus yang mati.
Iman saudara itu akarnya adalah kebangkitan Kristus. Sebab Paulus mengatakan 1 Korintus 15 ayat 17, jika Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, sia-sialah kamu percaya. Iman kita itu harus dibangun di atas Kristus yang bangkit. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Kau bisa jadi orang baik sekali, sangat baik, terkenal di seluruh dunia, tapi tanpa Yesus tidak ada tempat di surga untuk Anda. Harus Yesus. Amin ya. Saudara berjanji buat diri saudara sendiri akan masuk dalam komunitas. Jangan sendiri ya, berdua lebih baik, lebih hangat. Saudara angkat tangan kepada Tuhan, saya berdoa untuk saudara. Bapa, terima kasih untuk pesan ini. Kami membutuhkan satu dengan yang lain. Hand in hand. Saling terhubung satu dengan yang lain. Di tengah-tengah dunia yang tidak peduli, di tengah-tengah dunia yang terancam binasa, kami ingin tetap terhubung dengan Tuhan, fellowship dengan Tuhan. Melalui fellowship dengan satu dengan yang lain, pada saat yang sama kami juga fellowship dengan Tuhan. Karena Tuhan berkata, 2 atau 3 orang berhimpun demi namaku, aku hadir. Tuhan hadir. Kita harus hadir. Di mana orang-orang percaya berkumpul, Tuhan hadir. Tuhan hadir. Semua yang mati, yang nampak mati, yang berpotensi mati, dibangkitkan melalui kuasa kebangkitan Kristus. Tuhan, tulislah firman-Mu di tempat terbaik di hidup kami. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Amin. Kita semua diberkati. Adakah di antara Bapak Ibu jemaat di tempat ini yang baru pertama kali mengikuti ibadah pada hari ini? Kalau ada boleh lambaikan tangan juga boleh, berdiri juga boleh. Ya, kami menyambut dengan sukacita, begitu juga dengan Tuhan Yesus dan kasih Kristus di tempat ini. Kita ada video pengumuman yang bisa kita simak bersama-sama. Ibadah Minggu 21 April 2024 dengan tema Momen Pemutusan Saling Melayani. Ibadah pertama jam 6 pagi akan dilayani oleh Ibu Pendeta Sarah Antoni. Ibadah kedua jam 9 pagi akan dilayani oleh Felix Susanto. Dan ibadah ketiga jam 6 sore akan dilayani oleh Bapak Yuli Pantolio. Bapak Ibu jemaat yang belum mengisi formulir keanggotaan diharapkan agar dapat mengisi form yang telah disediakan di lobi gereja. Ini akan berguna untuk keperluan administrasi gereja dan pelayanan yang lebih maksimal dari gereja kepada jemaat. Komisi Sekolah Minggu Gereja ini akan mengadakan ibadah Padang yang akan dilaksanakan di Bukit Sidoguru Cibiru, Klaten. Acara ini akan dilaksanakan pada hari Rabu 1 Mei 2024, akan berangkat dari gereja jam 8 pagi. ATM-nya 30.000, sudah termasuk makan siang. Bapak Ibu jemaat dapat mendaftarkan anak-anak Anda ke guru sekolah minggu. Demikian Philippine News untuk minggu ini. God bless you all. Ya, untuk Bapak Ibu yang memiliki anak usia sekolah minggu bisa didaftarkan untuk guru-guru sekolah minggu mengikuti ibadah Padang 1 Mei. Jangan lupa, ya mari kita mempersiapkan persembahan. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami semua diberkati untuk menjadi berkat. Kami menjadi saksi Kristus di kota ini, di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi partnernya Allah untuk meneruskan pekerjaan Tuhan di kota Klaten melalui pelayanan-pelayanan dari gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan ini menjadi perpanjangan tangan Allah yang menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin.
kematian-Mu Kau tunjukkan kemenangan demi kemenangan. Oleh kebangkitan-Mu dan pencurahan Roh-Mu, Kau nyatakan kemenangan demi kemenangan. Sebab Kau menang, Kau menang, sukacita untuk selamanya. Jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Kau menang, Kau menang, sukacita untuk selamanya. Yesus, Kau yang menang. Dari kelahiran-Mu sampai kematian-Mu, Kau tunjukkan kemenangan demi kemenangan. Oleh kebangkitan-Mu dan pencurahan Roh-Mu, Kau nyatakan kemenangan demi kemenangan. Sebab Kau menang, Kau menang, sukacita untuk selamanya. Sebab Kau menang, Kau menang, sukacita untuk selamanya, untuk selamanya, untuk selamanya, untuk selamanya. Yesus, Kau yang menang. Yesus, Kau yang Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada siang hari ini untuk saat-saat kami boleh menyembah-Mu, kami boleh memuji-Mu Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, bersyukur kami Kau tempatkan di gereja ini Tuhan. Kami memiliki komunitas yang positif Tuhan, kami boleh saling melengkapi, kami boleh saling mendukung sebagai keluarga rohani Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya itu. Saat ini ke Tuhan kami berdoa bersyafaat bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Terkhusus untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Maruf Amin. Tuhan memberkati mereka dalam sisa masa pemerintahnya supaya boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi pembawa firman Bapak Sani. Kiranya Tuhan memberkatinya, setiap keluarga besarnya Tuhan berkati, Tuhan jamah. Setiap usahanya Tuhan yang akan menjadikan segala sesuatunya berhasil. Tuhan memberkati anak-anak mereka pula, supaya memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami juga berdoa bagi Ibu Gembala kami Sarah Antoni, Tuhan berkati beliau dan keluarganya Tuhan. Dan keluarga ini boleh saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lain. Tuhan berkati setiap pelayanan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu, bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar beliau. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan melindungi setiap kami, Tuhan menyembuhkan setiap sakit penyakit yang ada di tubuh kami, kami nyatakan sembuh dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang dalam pergumulan, Tuhan memberikan pada mereka Tuhan terobosan-terobosan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini.